Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku peserta latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan organisasi. Namun demikian, pada kesempatan ini pula, Bapak tidak akan menyampaikan secara panjang lebar mengenai definisi, arti, unsur, dan yang lainnya, karena kalian bisa baca, bisa lihat hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan dan organisasi di banyak buku, di banyak literatur, baik media cetak ataupun media elektronik. Bapak hanya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan soul atau jiwa kepemimpinan, jiwa seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu konsep tentang upaya saling mempengaruhi antar orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sekali lagi, kepemimpinan atau sering juga disebut dengan leadership adalah suatu konsep tentang upaya saling mempengaruhi antar orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun orang yang melaksanakan kepemimpinan ini disebut pemimpin. Nah, seorang pemimpin atau leader wajib memahami minimal dasar-dasar kepemimpinan. Dalam hal ini, kalian selaku generasi penerus, selaku generasi penerus bangsa ya, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, baik itu pemimpin diri sendiri, pemimpin di organisasi di sekolah, di lingkungan, ataupun menjadi pimpinan nasional, wajib memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Nah, sebelum melangkah kepada masalah kepemimpinan, satu lagi materinya adalah organisasi ya. Organisasi adalah alat atau badan atau lembaga yang berhubungan dengan 3 unsur: sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan. Dengan demikian kita boleh mendefinisikan organisasi adalah suatu badan, suatu alat, suatu lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang di dalamnya ada kerjasama dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tapi kemudian berkembang, definisinya menjadi sistem, sama dengan tadi kepemimpinan. Suatu sistem saling pengaruh antar sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini seperti sama ya antara kepemimpinan dan organisasi. Oleh karena itu, materi tentang kepemimpinan tidak bisa lepas dari materi organisasi. Nah, dalam organisasi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita wajib bekerja sama dengan orang lain. Apalagi kita paham bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan kalau kita misalnya beragama Islam ya, orang yang tidak bisa memperhatikan orang lain
disebut pendusta agama. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, apalagi dalam suatu organisasi, wajib mampu bekerja sama dengan orang lain, wajib memahami, wajib menerima, wajib legowo gitu kalau ada pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, selain itu, kita dalam organisasi wajib memperhatikan tupoksi dan aturan. Aturan berhubungan dengan keseluruhan anggota, misalnya aturan di OSIS, ada tata tertib OSIS. Orang yang kesiangan, poinnya 10, satu kali kesiangan. Orang yang tidak pakai PIN, poinnya 5. Orang yang berbuat asusila, nauzubillah min dzalik, itu poinnya 200. Langsung dikeluarkan, disuruh pindah dari sekolah. Nah, itu aturan ya. Adapun tupoksi itu berhubungan dengan anggota kelompok, baik pimpinan ataupun staf-stafnya, seksi-seksinya. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, itu wajib ditaati ya. Jangan sampai tumpang tindih gitu. Seksi anu mengerjakan pekerjaan seksi lain. Nah, jadi dalam organisasi, pertama kita harus bekerja sama, kedua harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kembali ke masalah kepemimpinan, ini seorang pemimpin wajib memiliki 4 sifat, terutama ini pemimpin orang Islam ya. Sifat pertama, syidik. Kedua, amanah. Ketiga, patonah. Keempat, tabligh. Syidik artinya benar. Seorang pemimpin harus sekuat tenaga berbicara benar, berbicara yang benar, membicarakan yang benar. Yang kedua, amanah. Seorang pemimpin itu harus sadar bahwa ia adalah seseorang yang dipercaya atau mendapat kepercayaan dari orang lain. Makanya harus mampu menjaga kepercayaan itu. Yang ketiga, patonah. Cerdas. Cerdas dalam artian memiliki pengetahuan, pandai membaca situasi dan kondisi. Yang keempat, tabligh. Bersikap menyampaikan. Jadi apa-apa yang ia terima, hal-hal yang baik ya, wajib disampaikan kepada orang lain sehingga menjadi suatu pengetahuan, suatu pengalaman bagi orang lain. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Itu bisa didapatkan dari buku, dari diskusi dengan teman-teman, dari pengalaman-pengalaman orang lain. Pengetahuan percuma dimiliki kalau tidak punya keberanian. Begitu pula pengetahuan, keberanian wajib dilengkapi dengan keyakinan. Kalau kita berkaca kepada sejarah, Columbus atau Christophorus Columbus, ya, seorang petualang penjelajah dunia dari Spanyol, dengan kapal dengan perahu yang sederhana, dia mampu mengarungi lautan. Karena dia punya pengetahuan, punya keberanian, dan punya keyakinan. Nah, seorang pemimpin wajib cerdas. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Sehingga ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Sosok yang menjadi panutan karena ia pandai, cerdas, mampu memahami, mampu mengajak, mampu mengarahkan orang lain untuk berbuat baik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Terakhir dari Bapak, kita ingat Albert Einstein, seorang
pemikir, peneliti dari Jerman, penemu bom atom, pernah berkata, "Science without religion is blind." Ilmu tanpa agama buta. Dan religion without science is lame. Agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Oleh karena itu, seorang pemimpin sekali lagi wajib memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan tentu saja kecerdasan emosional. Dalam kesempatan penyampaian materi di LDKS ini, Bapak berharap semoga kalian semua peserta LDKS nanti akan menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa dan bangsa dan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal serta diharapkan dan dibanggakan oleh bangsanya. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.